Halo teman-teman, pada video kali ini aku akan membagikan 3 hal yang aku lakukan, kesalahan-kesalahan yang membuatku jadi orang yang males. Ini males yang berkaitan dengan pekerjaan atau moodku secara keseluruhan. Jadi misalnya aku males ngerjain PR, aku dalam keseharian itu cuma pengennya berbaring aja. Ini biasanya karena berbagai macam stres atau kayak salah taruh ekspektasi yang ada di kepalaku yang akan kujelaskan dalam 3 poin ini. Yang pertama, kesalahanku adalah aku mengambil terlalu banyak pekerjaan. Ini adalah kesalahan yang terdengar cukup jelas, tapi kenyataannya banyak dari kita yang nggak tahu sebenarnya ada apa aja di atas piring kita. Aku ingat waktu semester pertama banget aku kuliah, itu aku ngambil terlalu banyak hal-hal di atas piringku. Yang pertama, kalau nggak salah waktu itu aku ngambil di antara 17-19 SKS, yang berarti per minggunya aku butuh sekitar 50-an jam untuk didedikasikan buat belajar. Terus aku juga ngambil kursus YouTube waktu itu yang dilaksanakan sekitar 3-4 kali seminggu. Terus aku juga coba sambil ikut kursus merintis channel YouTube ini, ngebangun podcast, punya hobi-hobi lain dan semacamnya yang saat itu prioritasku nggak jelas sebenarnya mau kemana. Jadi yang pertama, di kelas aku jadi males, aku jadi sering nge-skip atau ketiduran di kelas yang jam 7 pagi misalnya. Di saat itu pikiranku cuman pengen cepet-cepet libur aja supaya beres sama semua apapun yang berbau sekolah. Baru-baru ini juga terjadi lagi sama aku, dimana sekarang aku lagi coba rutin olahraga lari karena aku pengen coba lari maraton 42 kilo untuk pertama kalinya, tapi ternyata timingnya kemarin agak kurang pas. Jadi itu di tengah libur kuliah, dimana aku banyak travel untuk pulang ke Indonesia ketemu keluarga. Terus karena iklimnya berubah dari subtropis ke tropis, aku jadi harus menyesuaikan diri lagi, aklimatisasi dan semacamnya. Tapi di saat semua itu terjadi, aku ngambil juga proyek ini, aku ngerjain juga ini, pengen ngejaga habits ini, habits itu, dengan berbagai macam stres baru di hidupku. Jadinya aku merasa burnout dan pletok gitu kemarin. Tapi syukurnya aku udah belajar dari pengalamanku yang sebelumnya. Jadi sekarang itu aku lebih baik dalam manage berapa banyak macam tipe pekerjaan yang aku ambil. Ini bisa dilakukan dalam beberapa cara. Misalnya kita rutin ngisi Google Calendars, di mana kita jadi tahu ada kegiatan apa aja dan ada ruang kosong apa aja yang kita isi. Kita juga bisa dengan melatih diri untuk mengatakan tidak. Kemarin tuh ada aturan kayak maksudnya bikin-bikinan gitu, yang katanya adalah dalam mengambil suatu opportunity atau dalam melakukan sesuatu atau menerima tawaran dan semacamnya, coba pikirkan hell yes atau no. Kalau misalnya dia nggak masuk kategori hell yes, berarti dia masuk no. Ayo misalnya kita besok pergi ke pantai selatan dan kita pengen banget, berarti ini masuk kategori hell yes, ayo kita terima tawarannya. Tapi misalnya dibikin, ayo kita nongkrong 3 jam di coffee shop, yang mana menurutku ini udah terlalu sering dan karena nggak masuk kategori hell yes, lebih baik dikatakan no dulu. Tapi tentunya ada nuansanya, ini kayak tergantung konteks juga, jadi harus pinter-pinter kita mau kayak gimana. Tapi intinya di sini coba beranikan diri untuk katakan tidak. Emang susah pada awalnya, tapi sering berjalannya waktu, di penolakan kita yang kelima, ke-10, ke-15, itu sekarang jadi hal yang normal. Kulit kita lebih tebal dan ya kita nggak mikirin lagi tentang orang bilang apa atau mikir apa tentang penolakan kita. Terus kesalahanku yang kedua adalah aku menempatkan pressure atau tekanan yang terlalu tinggi dengan diriku. Ini biasanya terjadi kepada orang yang dari kecilnya itu dianggap berprestasi. Jadi pengen selalu ada di standar yang bagus. Misalnya perfeksionis dengan pekerjaannya dan semacamnya. Aku juga beberapa kali ngadapin kayak gini, kayak yang kemarin paling baru itu misalnya soal lari. Itu aku menempatkan pressure yang terlalu tinggi kepada diriku. Aku pengen kayak setiap kilometer yang aku jadwalkan di minggu itu ke checklist, dan pada akhirnya aku terlalu memaksakan diri dan aku jadi males lari sampai aku harus istirahat kayak beberapa minggu untuk kayak kembali lagi sekarang menemukan groove atau kayak momentumnya untuk menjadikan itu habits yang kusenangi lagi. Ini juga berkaitan dengan perkuliahan. Aku seringkali misalnya merasa terlalu nggak pinter dibandingkan teman-temanku yang lain, padahal situasi dan kondisi masing-masing orang berbeda-beda. Jadi misalnya ada orang yang emang bener-bener passionate dan seneng banget belajar satu ilmu, tapi kalau aku menurutku ilmu itu biasa-biasa aja, ini cuma kewajibanku mempelajari biar penuh credits misalnya. Dan pastinya kita udah mulai dari halaman yang berbeda, tapi aku mengekspektasikan diriku untuk perform seperti orang yang tadi aku bandingkan. Yang mana ini nggak fair sama diri sendiri, karena namanya dunia, kita punya interest yang beda-beda, kita punya spesialisasi yang beda-beda, dan itu adalah hal yang wajar bagi kita untuk tidak menyukai sesuatu atau punya kecenderungan ke ilmu yang lain, yang berarti bahwa mungkin kita harus menurunkan ekspektasi kita atau tekanan pada diri kita pada bidang-bidang lainnya. Kita nggak bisa punya semuanya dalam
kehidupan. Bagiku, poin dimana aku menerima bahwa aku nggak bisa jadi semuanya yang aku mau, dan aku harus memilih apa yang kira-kira paling bermakna buatku, itulah yang jadi membebaskan. Kayak misalnya sekarang salah satu dilema yang kuhadapi juga, aku pengen jadi kakak yang baik di rumah, yang berarti aku harus ada di rumah terus kurang lebih. Tapi di saat yang bersamaan, aku juga pengen jadi seorang traveler yang beralang buana ke berbagai macam tempat. Di saat yang bersamaan, aku juga pengen jadi mahasiswa yang berprestasi, yang berarti aku harus hadir dalam setiap kelas supaya presensiku penuh. Kenyataannya ini semuanya nggak mungkin kayak dijalankan secara bersamaan gitu. Ada hal yang harus aku korbankan, dan aku jadi harus manage ekspektasiku dan mengurangi tekanan pada diriku pada setiap area ini. Karena nggak mungkin kan kalau misalnya aku pengen jadi seorang kakak yang baik yang pengen hadir terus untuk adikku, tapi badanku di India, itu nggak mungkin. Dan aku harus pilih dan harus kayak manage dengan baik. Mungkin ini aku nggak bisa full di sini, tapi aku bisa kasih yang menurutku standarnya cukup bagus. Mungkin aku nggak bisa jadi full-time traveler yang kemana-kemari karena ada tanggungan kuliah dan pengen bersama keluarga juga. Tapi setidaknya aku bisa usahakan, mungkin kita coba yang ini dulu. Mungkin aku nggak bisa jadi mahasiswa yang super-duper teladan hadir di setiap presensi dan nilainya selalu yang terbaik, tapi itu nggak apa-apa karena aku udah memutuskan bahwa aku juga pengen coba berkarya di YouTube dan juga coba berkeliling ke berbagai tempat, dan waktuku untuk hadir di kelas itu mungkin harus dikorbankan. Ketika aku menerima bahwa aku nggak bisa jago di semua hal, itulah yang membuatku merasa jadi lebih tenang dan lega, karena akhirnya sekarang apa yang bisa aku manage itu bisa aku beneran kayak dedikasikan energi dan tenaga dan kecintaanku dengan cara yang terbaik. Kemudian kesalahanku yang ketiga adalah tidak mendengarkan badan dan pikiran. Ini sering banget terjadi, terutama kita membanggakan diri kita atau melihat diri kita sebagai seseorang yang selalu hadir, selalu disiplin. Ini biasanya sering aku lihat lagi-lagi di komunitas lari atau di komunitas kayak high achiever gitu, orang-orang yang berpencapaian tinggi di kampus, itu selama hidupnya saat ini, itu membanggakan dirinya karena ia selalu disiplin. Misalnya pelari-pelari itu, mereka kalau bagi kebanyakan orang, itu susah untuk mulai bekerja, susah misalnya untuk pergi keluar dan lari. Tapi bagi orang yang udah kayak lari cukup lama misalnya, itu yang susah bagi mereka adalah untuk diem aja di rumah. Kita butuh kadang untuk menahan ego kita, misalnya pergi lari keluar, supaya kita bisa istirahat di rumah dan menghindari diri kita dari cedera, atau misalnya burnout dan semacamnya. Ini baru aku sadari pentingnya belakangan ini, dimana kayak yang kuceritakan tadi, kemarin itu ada series di dalam kehidupanku, dimana kayak satu kejadian menjadikan kejadian lain dan kejadian lain, dimana dari travel yang cukup stres juga, dimana waktu itu aku ada di Bangladesh sebagai solo traveler sendiri di negara baru, tapi aku tetap coba lari, memaksakan diriku, aku sampai jadi drop sakit, terus aku balik kuliah lagi, aku nggak coba bangun dari bawah lagi, tapi aku tetap menempatkan ekspektasi yang tinggi, karena aku nggak ngedengerin badan dan pikiranku, aku jadi patah dalam kayak aku jadi sakit, drop badannya, sampai di hari pertama kuliah itu beneran panas banget badanku. Terus yang kedua juga aku secara mental tuh jadi burnout, sampai aku ada 1 minggu di mana aku benci banget rasanya, kayak nggak mau sama sekali untuk pergi keluar buat lari. Dan selang 1 minggu 2 minggu kemudian, sekarang aku ada di posisi yang lebih baik, di mana aku merasa jauh lebih fresh dari badanku, dan juga aku belakangan ini udah mulai konsisten lagi dengan larinya. Dan ini caranya menurutku adalah untuk mendengarkan badan dan pikiran kita, bertanya apakah kalau misalnya kita melakukan ini bisa membantu kita untuk berada di permainannya dalam jangka panjang. Misalnya katakan kita begadang buat belajar, kita harus bertanya, apakah begadang untuk belajar ini akan membantu kita berada di permainannya dalam jangka panjang, alias kayak kita bisa menjaga konsistensi dengan lebih lama, ataukah begadang untuk belajar ini cuma untuk memuaskan ego kita aja, supaya kita merasa kayak orang yang disiplin, yang berhasil dan semacamnya. Yang pada akhirnya kita lakukan beberapa kali sampai kita ada di titik dimana kita burnout dan patah dan nggak bisa kita lanjutkan lagi. Nah, itu 3 kesalahan yang aku buat yang membuatku jadi malas banget di suatu titik dalam hidupku. Di sini aku buat kesalahan-kesalahan lain yang aku lakukan di tahun pertamaku sebagai mahasiswa. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.